Shalom dan selamat pagi semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun keadaan pandemik sekarang nih, tapi saya percaya dan berharap kita semua baik-baik saja. Bukan saja berharap, tapi kita percaya karena Tuhan berada dan bersama-sama kita selamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi pada pagi ini, mari kita bersama-sama mengakui iman kita. Bukan saja kita percaya dalam hati, tapi kita mengakui melalui mulut kita. Sama-sama kita katakan. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang telah mencipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penatalayan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan kepada adik-adik, abang-abang atau sahabat kamu, inilah iman yang saya percaya. Karena itu saudara, karena kita punya Tuhan yang sangat baik, mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang sanggup, Allah yang telah percaya, yang bersama dengan kita. Haleluya. Dia Raja. Kita sama-sama istirahat. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia.
di surga, kami mau bersyukur Tuhan. Dan mau terus bersyukur dalam apapun situasi, apapun musim kehidupan kami. Mau senang maupun tidak senang ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, korban syukur, sembah ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun ya Tuhan, kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hari yang mencabar ya Tuhan. Tapi kami masih dapat merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Dan kami sangat bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami ini Tuhan dengan sukacita yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara, sekarang ini mari kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Bukan saja dari segi kehidupan kita, masa kita, tapi juga keuangan kita. Haleluya saudara, kita terus memuji Tuhan kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, bagi dari hidupku. Ubah
Saat ini saudara, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada untuk berdiam sejenak. Mari kita mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang besar untuk kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi atau kamu di musim mana sekarang ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan peduli kepada setiap kita. Dan marilah kita saat ini, saya mengajak kita semua, tidak kisahlah apa yang berlaku dalam hidup kita, apa kesulitan yang sedang kita alami. Tapi mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan, mari kita memilih untuk memuji Tuhan, menyembah Dia dalam apapun keadaan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu ya Bapa. Haleluya. Yes.
the center of our lives. Oh God. Sama-sama kita nyatakan saudara, sekali lagi kita mengakui dan menyerahkan hidup kita. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkaulah pusat kehidupan saya. Engkau adalah yang terutama dalam hidup saya. Dalam apapun segi hidup kita, You are the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be You, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, You're the center. Everything revolves around
dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan di SIB Alam Mesra. Puji Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bergabung bersama di dalam ibadah raya kita, khususnya di dalam acara perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Anda mungkin yang belum tahu lebih awal adanya perjamuan kudus pada pagi hari ini, Anda boleh siapkan perjamuan kudus untuk keluarga Anda, air dan roti. Kalau tidak ada air yang berwarna merah yang biasa kita gunakan, mungkin air biasa pun tidak apa-apa. Oke, sebelum itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bukakan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita dapat bersama-sama melakukan satu amanat yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada sebelum Dia naik ke surga. Oke, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kesempatan untuk kami sekali lagi dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini di dalam ibadah ini. Khususnya di dalam waktu kami memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau telah disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit kembali. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan apa yang Tuhan amanahkan buat setiap kami. Kami membukakan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan, di dalam kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan pada pagi hari ini, yaitu menikmati perjamuan kudus bersama-Mu dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini, saya ingin membaca petikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa Anda semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis dengan air, supaya kita sama-sama mengambil bahagian bersama di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita ambilkan roti apapun ada di depan Anda. Mari kita angkatkan roti kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus, roti ini melambangkan tubuhmu yang telah dihancurkan untuk membuatkan kami satu dengan tubuh Kristus sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau telah membawa segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu, atas segala dosa dan kejahatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kasih kemurahan-Mu yang begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau telah memanggil kami anak-Mu. Kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami menjadi milik-Mu. Dan kami dapat memanggilkan nama-Mu, Bapa kami, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Termulialah Engkau, biarlah lewat dengan apa yang kami lakukan pagi hari ini, menjadi kesaksian bagi bangsa ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita ada peluang untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun penyampaian firman Tuhan ini dilakukan atas talian, tapi saya percaya firman Tuhan ini tetap berkuasa dan mempunyai manfaat untuk kita sama-sama renungkan. Baik, sebelum firman Tuhan ini diteruskan atau disampaikan, mari saudara-saudari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Karena pagi hari ini sekali lagi kami ada peluang untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Bahkan berbicaralah kepada kami Tuhan, sementara kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini diurapi. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dan dorongan untuk kami semua dalam kami hidup di hari-hari akan datang ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Teks firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca pada pagi hari ini untuk menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama adalah diambil dari Yohanes pasal yang keempat, dan saya baca dari ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang Pastor James sudah katakan minggu lalu, bahwa fokus firman Tuhan yang kita akan mempelajari sepanjang bulan ini adalah tentang penyembahan. Dan minggu lalu, Pastor sudah memulakan topik ini dengan
tajuk menjadi penyembah Allah. Pagi ini kita sambung penyampaian firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan tentang penyembahan dengan tajuk mengembalikan teologi Alkitabiah penyembahan. Dalam arti kata, teologi penyembahan yang benar. Dan firman Tuhan atau teks firman Tuhan yang kita ambil untuk menjadi dasar dalam mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah seperti yang sudah kita bacakan tadi. Tapi saya ingin menggarisbawahi kalimat penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ungkapan ini sebenarnya berbicara tentang penyembahan yang Alkitabiah. Dan juga berbicara tentang teologi penyembahan yang Alkitabiah. Ataupun teologi penyembahan yang benar. Jadi mengembalikan teologi penyembahan yang Alkitabiah bermaksud penyembahan yang didasarkan pada statement ataupun teks-teks dalam Alkitab. Dan salah satu teks yang berbicara tentang teologi penyembahan yang benar atau yang Alkitabiah adalah teks yang kita sudah bacakan tadi dalam Yohanes 4:19 hingga ayat yang ke-24, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan di sini adalah, mungkinkah ada penyembah-penyembah yang tidak benar? Jawabannya, ya, ada. Terusnya, apa maksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Nah, ini yang kita akan sama-sama mempelajari pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sedikit sebanyak mengimbas tentang konsep-konsep penyembahan. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, bahwa bagi perempuan Samaria, tempat penyembahan itu adalah di gunung ataupun bagi orang Yahudi di Yerusalem. Jadi salah satu konsep penyembahan adalah didasarkan pada tempat atau ditentukan oleh tempat. Dengan kata lain bahwa menyembah Allah itu harus ada tempat yang sesuai. Bagi orang Samaria, tempat yang sesuai itu adalah di gunung. Bagi orang Samaria pula, tempat yang sesuai itu adalah di Yerusalem. Nah, bagaimana hal ini dalam konteks kita sekarang ini? Saya pikir tidak jarang juga orang mengatakan bahwa untuk menyembah Allah harus berada di tempat yang sesuai. Tidak boleh berada di tempat yang sembarangan. Saudara sendiri boleh pikirkan atau pahami sendiri orang-orang yang begitu menekankan tempat ketika mereka menyembah Allah. Yang kedua adalah berdasarkan amalan ataupun berdasarkan denominasi. Yang tadi dijelaskan mazhab Samaria, mereka harus menyembah Allah di gunung. Manakala mazhab Yahudi, mereka harus menyembah di Yerusalem. Jadi kedua-dua mazhab ini mempunyai konsep penyembahan yang berbeda dan masing-masing mempertahankan bahwa mazhab penyembahan menurut mazhab Samaria itulah yang betul. Manakala penyembahan menurut mazhab Yahudi itulah yang betul. Bukankah sekarang ini juga kita selalu mendengar bahwa penyembahan menurut gereja ini, menurut denominasi inilah yang paling tepat atau paling benar atau paling betul. Sedangkan penyembahan orang-orang atau gereja ini tidak betul.
Ada yang mengatakan bahwa penyembahan yang kontemporer yang dilakukan oleh gereja ini, denominasi ini, adalah yang betul. Manakala penyembahan yang dilakukan oleh gereja-gereja ortodok yang suasananya begini-begini kurang sesuai ataupun kurang tepat. So, inilah konsep-konsep penyembahan menurut mazhab-mazhab tertentu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan sampai masanya di mana penyembah-penyembah yang benar bukan menyembah Allah di gunung ataupun Yerusalem, tapi penyembah yang benar adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kata lain bahwa penyembahan yang benar atau teologi penyembahan yang alkitabiah itu bukan karena penyembahan yang dilakukan oleh denominasi ini di tempat tertentu, tetapi adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, apakah maksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? So, inilah yang kita akan sama-sama melihat dan mempelajari pada pagi hari ini. Kata roh di dalam Yohanes 4 dan ayat 24 ini sebenarnya ditulis dalam tulisan huruf kecil. Kata roh atau R di sana ditulis dengan huruf kecil, bukan ditulis dengan huruf besar. Yang mana sebenarnya membedakan perkataan roh itu sama ada itu dipakai untuk Allah ataupun dipakai untuk manusia. Nah, jelas dalam ayat ini kata roh di sini adalah roh yang ditulis dalam huruf kecil yang memang jelas merujuk kepada roh manusia, bukan roh Allah. Dalam bahasa Yunani kata ini disebut pneumati. Dalam bahasa Ibrani disebut ruah. So ini sebenarnya merujuk pada roh manusia, yaitu bahagian diri pada manusia yang tertinggi, yang terdalam, dan merupakan poin yang selalu kontak dengan Allah, ataupun merupakan selalu poin kontak antara Allah dengan manusia. So ibadah yang murni ialah apabila roh, yaitu bagian yang kekal dan tidak kelihatan dari manusia, berbicara serta bertemu dengan Allah, yang juga kekal dan tidak kelihatan. Penyembahan haruslah mengalir dari dalam keluar. Penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang benar, pada waktu yang tepat, musik yang sesuai, dan suasana hati yang tepat. Tapi juga penyembahan bukanlah semata-mata kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suatu suasana tertentu. Bukankah kita kadang-kadang kalau mau menyembah ada bilang perlu ada suasana tertentu. Tapi penyembahan yang benar bukan semata-mata kegiatan lahiriah yang menuntut sedemikian rupa. Penyembahan terjadi di dalam roh. Seperti yang Stephen Cook pernah mengatakan, tanpa hati atau roh manusia, penyembahan bukanlah penyembahan. Penyembahan tersebut adalah permainan sandiwara, bukan peran yang dimainkan tanpa menjadi orang yang sesungguhnya kita mainkan. Semua munafik, dalam arti kata, adalah seorang pemain sandiwara. Jadi, kita mungkin dikatakan sungguh-sungguh menyembah Allah, walaupun kita tidak sempurna. Tetapi, kita tidak dapat dikatakan penyembah Dia bila kita tidak tulus hati. Nah, sebenarnya contoh dalam Alkitab, ada juga penyembah yang tanpa hati, yang sungguh-sungguh, tulus hati, yaitu orang-orang Samaria, orang-orang Farisi, dan ahli Taurat. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai kamu, orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripada aku. Seperti apa yang dikatakan dalam Markus 7:6. Jadi jelaslah sekarang bahwa ketika kita memuliakan Allah, yang harus perhatikan adalah kita harus dengan ketulusan hati datang padanya, dan penyembahan kita haruslah dari lubuk hati kita sendiri. Nah, bagaimana kita memiliki roh yang menyembah? Menyembah dalam roh, di dalamnya ada pengertian yang melimpah tentang dekat dengan Allah. Yakobus 4:8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita dapat mempunyai hari yang melimpah, yang menyembah dalam roh. Caranya adalah mula-mula diri kita harus diserahkan pada Roh Kudus. Sebelum kita dapat menyembah Allah dalam roh, Roh Kudus harus ada untuk menghasilkan penyembahan yang benar. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi jelas nampak dalam Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa penyembahan yang benar hanya boleh dipersembahkan ketika oleh kuasa Roh Kudus. Roh kita sendiri menyembah Dia. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu roh, dan kita harus dibawa dalam dimensinya untuk menyembah Dia sebagaimana yang Dia minta. Jadi bila kita tidak membiarkan roh Allah mendorong kita, hati kita, motivasi kita, menyucikan hati kita, kita tidak dapat menyembah Allah secara benar karena kita tidak mengenal Dia. Hanya roh Allah saja yang boleh melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Dengan kata lain bahwa tanpa Roh Kudus, seorang tidak dapat sungguh-sungguh mengakui ketuhanan Kristus. Jadi untuk menyembah Kristus sebagai yang Maha Kuasa, Maha Kudus, memerlukan dorongan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkarya hanya setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Graham mengatakan, menyembah dalam roh berarti menggabungkan diri ke dalam sumber pujian itu sendiri yang tidak pernah kering. Roh Allah yang terus-menerus menaikkan pujian dan mengizinkan kebebasannya bergabung dengan roh kita sendiri melalui pikiran dan tubuh kita untuk menyatakan keagungan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan kasih Bapa Surgawi. Selanjutnya, kita ingin menyembah Allah dalam roh. Pikiran kita juga harus dipusatkan kepada Allah. Penyembahan adalah luapan dari pikiran yang dibaharui oleh kebenaran Allah. Jadi untuk menyembah Allah dalam roh, kita harus mempunyai hati yang tidak bercabang. Tanpa hati yang bulat, penyembahan tidaklah mungkin terjadi. Penyembahan dalam roh harus datang dari hati yang siap, hati yang tegas, hati yang pasti, hati yang hanya berpusat pada Allah. Dalam Mazmur 108, kita menemukan gagasan yang sama, di mana ayat kedua mengatakan, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Jadi penyembahan dalam roh mengimplikasikan agar kondisi hati atau roh kita yang tidak bercabang terfokus untuk Tuhan semata-mata. Akhirnya penyembahan dalam roh menuntut kita untuk menyelesaikan dosa di hadapan Allah. Benar, apa yang pernah diungkapkan oleh John Petto, JR, mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dengan hati yang penuh penyesalan. Kita harus hidup suci, bersih, murni. Karena orang yang dapat masuk dalam hadirat Allah adalah orang yang dosanya telah diselesaikan. Kita tidak boleh masuk dengan semaunya saja, dengan ketidakmurnian di hadirat Allah. Sehingga
dia lebih lanjut mengatakan, mungkin alasan mengapa kita menemui kesulitan untuk sungguh-sungguh menghambakan diri dalam penyembahan Allah, alasan mengapa kita tidak mengalami kehadiran Allah adalah bahwa kita mempunyai bidang-bidang dalam hidup kita yang tidak murni pada pemandangan Allah. Kita semua memiliki titik gelap dan cacat yang hanya diketahui oleh Allah. Mazmur 139, 23-24, Daud menulis, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu adalah pengakuan bahwa Daud sendiri tidak dapat memahami hatinya sendiri dengan sepenuhnya. Sebab itu dalam penyembahan seharusnya kita harus lebih dahulu terbuka, mau meminta kepada Allah untuk menerangi apa yang ada dalam bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan roh kita pada Roh Kudus yang memenuhi hati kita dengan kehadiran dan kuasanya. Maka barulah luapan penyembahan dapat terjadi. Yang kedua, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam kebenaran. Yesus berkata bahwa kita juga harus menyembah dalam kebenaran. Dengan demikian, ia menghubungkan penyembahan dengan kebenaran tanpa dapat dipisahkan. Penyembahan bukanlah suatu pengalaman emosi semata-mata dengan firman Allah yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Penyembahan adalah tanggapan yang dibangun atas kebenaran. Kebenaran itu sendiri berasal dari Allah. Ini bahagian yang sangat hakiki dan juga karakter Allah sendiri. Dan karena itu, semua perkataan dan perbuatannya mengandung dan berdasarkan kebenaran ilahi. Jika penyembahan kita adalah untuk membuat suatu hubungan yang sungguh-sungguh nyata dengan Allah adalah sumber kebenaran, maka hidup kita, pola pikir, dan kepercayaan kita harus sesuai dengan kebenaran mengenai Dia. Pertanyaan di sini adalah, apakah kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Pilatus mengajukan pertanyaan yang sangat penting dalam Yohanes 17:17. Apakah kebenaran itu? Dan Yesus menjawab, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bila kita ingin menyembah dalam kebenaran dan firman Allah adalah kebenaran, maka kita harus menyembah dengan pengertian yang benar akan firman Allah. Allah telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang berpuncak pada penyataan yang paling nyata dari segalanya, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ketika firman tersebut menerangi hati kita dan pikiran kita dengan cahaya supernatural daripada Roh Kudus, maka kita akan dituntun ke dalam penyembahan yang benar. Yesus sendiri pernah menjanjikan dalam Yohanes 16:13, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi penyembahan dan kebenaran sejati di dalam firman Allah tidaklah boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Kebenaran adalah inti dari setiap penyembahan yang dilakukan oleh umat Allah. John Stott dalam buku Between Two Worlds mengatakan demikian, firman dan penyembahan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya penyembahan adalah tanggapan yang disertai akal budi dan kasih terhadap penyataan Allah, karena penyembahan adalah pemujaan terhadap namanya. Oleh karenanya, penyembahan yang dapat diterima tidak mungkin tidak memperkenalkan nama Tuhan. Boleh saja melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Ketika firman Allah diuraikan secara terinci dalam kepenuhannya, umat mulai melihat kemuliaan dari Allah yang hidup.
mereka sujud dan rasa hikmat dan kagum yang membawa sukacita di hadapan taktanya. Suasana penyembahan seperti ini dihasilkan oleh pemberitaan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Jadi sekarang terlihat dengan jelas bahwa kebenaran merupakan inti penyembahan. Dan kalau kegairahan dan emosi yang membuat orang mendapat perasaan aman tanpa dihubungkan dengan kebenaran, maka hal itu tidak ada artinya. Nehemia pasal ke-8 ayat 7 menunjukkan kuasa firman Allah untuk mendorong orang-orang yang hatinya terbuka. Setelah Nehemia dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, mereka meminta Ezra membacakan gulungan yang berisi firman Allah. Ezra membuka gulungan itu di hadapan semua orang, dan segera semua orang berdiri pada waktu pemberitaan firman Allah diberitakan. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi sesungguhnya kebenaran firman suci membuat umat sujud menyembah. Dan hanya firman Allah saja yang mampu melakukan itu dalam diri setiap orang yang menyembah kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang tentunya dengan dorongan penarapan. Setiap orang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang tentunya kepada Allah. Setiap orang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang tentunya kepada Allah. Setiap orang tentunya kepada Allah. Tentunya kepada Allah. Dengan dorongan yang kepada Allah. Tentunya kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan. Tentunya kepada Allah. Tentunya dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan penarapan. Tentunya kepada Allah. Dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan penarapan. Tentunya dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Dengan dorongan tentunya kepada Allah. Setiap orang yang kepada Allah. Dengan dorongan tentunya kepada Allah. Dengan dorongan penarapan kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang yang dengan dorongan penarapan kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan setiap orang yang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah. Tentunya dengan dorongan penarapan setiap orang yang tentunya dengan dorongan penarapan setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan dorongan penarapan setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang dengan dorongan penarapan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Dengan dorongan penarapan tentunya dengan kepada Allah. Setiap orang yang tentunya dengan kepada Allah. Dengan dorongan penarapan tentunya dengan dorongan yang tentunya dengan kepada Allah. Dengan dorongan penarapan tentunya dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan penarapan kepada Allah.
dengan dorongan yang tentunya dengan dorongan yang kepada Allah. Dengan dorongan yang kepada Allah. Tentunya dengan kepada Allah. Dengan dorongan yang kepada Allah. Tentunya dengan kepada Allah. Tentunya yang Bapa menghendaki kepada Allah. Sebab roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh benar akan menyembah penyembah sekarang bahwa setiap orang yang Bapa menghendaki kepada Allah. Sebab roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh.